Anda masih bersama Linestock. Perbincangan kali ini terkait dengan target lifting minyak dan gas bumi tahun 2015 yang dipastikan tidak akan terpenuhi 100% atau hanya tercapai 92 hingga 96% atau sekitar 787.000 barel minyak per hari dan 6.924 BBTU per hari untuk gas. Karena target tidak terpenuhi, maka dipastikan penerimaan negara juga berkurang. Untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio Kepala Humas SKK Migas, Pak Elan Biantoro. Selamat datang, Pak Elan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Linestock. Nah, ini membahas terkait dengan target lifting itu sepertinya pembahasan yang tidak ada habisnya, Pak. Sama seperti kalau bahas target penerimaan negara lewat pajak juga, misalnya kan yang tidak pernah mencapai target. Kalau untuk tahun 2015 ini, mengapa sih kemudian apa yang menjadi kendala sebenarnya kita tidak mencapai target itu, Pak? Ya, dari sisi produksi kita tidak bisa tercapai targetnya. Ada beberapa hal ya, memang banyak yang menjadi faktor penyebab. Salah satunya dengan harga minyak yang merosot ya, itu juga program-program kita yang sudah kita rencanakan di awal tahun harus kita repositioning ya, dengan merubah berbagai program yang sifatnya lebih efisien dan tidak membebani pembiayaan, karena kan harga minyak turun, otomatis kita harus menekan biaya-biaya per barrel, ongkos-ongkos cost per barrel. Nah, itu satu. Di sisi lain juga target 2015 ini memang betul-betul mengandalkan satu proyek lapangan yang akan memberikan kontribusi signifikan di produksi nasional, yaitu yang ada di Bojonegoro, yaitu lapangan Banyu Urip. Nah, lapangan Banyu Urip ini sedianya kita bertarget sekitar September Oktober itu sudah mulai startup, mulai ramp up naik. 2015 kemarin ya, Pak ya? Ya. Kemudian ada sedikit insiden yang waktu itu ada masalah tenaga kerjaan lah ya, sedikit insiden di lapangan yang membuat kita harus istirahat lagi sementara, kita tunda dulu pekerjaan yang hampir selesai itu, kemudian terpaksa agak terdelay dan baru startup per tanggal 12 Desember kemarin. Ya, itu kira-kira rampungnya kapan, Pak? Kalau sebetulnya sekarang sedang mulai commissioning untuk startup terus naik, dan sekarang produksi kita sudah hari ini per kemarin produksi kita sudah bagus, sudah di atas 830.000 barrel, sudah 834.000 barrel yang kemarin. Tapi kan waktu sebelum-sebelumnya di bawah 800 ya. Jadi untuk mengangkat menjadi sesuai target sudah keburu habis tahun begitu ya. Jadi kita tinggal beberapa hari lagi masuk ke tahun 2016 sehingga belum bisa ditutupi oleh produksi yang mulai beberapa minggu ini sudah mulai naik. Padahal penetapan target kemarin itu diperhitungkan karena adanya si Banyu Urip itu sendiri. Lapangannya harusnya mulai on stream di tahun Oktober lah di 2015 ini. Baik, Pak Elan, ini berbicara terkait dengan keterlibatan ataupun juga kontribusi K3S sendiri dengan SKK Migas. Nah, kalau sejauh ini kita lihat dengan K3S kita yang sudah ada saat ini, yang mana sih kemudian K3S yang sudah cenderung mengalami penurunan untuk produksi di lapangannya, Pak? Secara nature-nya memang kita punya produksi itu sebagian besar berasal dari lapangan-lapangan yang lama. Jadi kontributor utama, 10 kontributor besar yang memberikan produksi minyak buat negara kita ini umumnya lapangan-lapangan yang sudah lama. Dan sampai saat ini kita masih mengandalkan Chevron Pacific Indonesia yang produksinya masih di atas 250.000 barrel per hari, dan itu produksi yang terbesar di Indonesia. Kemudian masih ada Pertamina EP, Total, itulah yang besar-besar dari minyak ya. Kemudian kalau gas ya tetap nomor satu adalah Total di Blok Mahakam, kemudian BP yang ada di Papua, kemudian ada lagi Pertamina EP dan ConocoPhillips. Itulah yang kontributor gas yang terbesar selama ini. Secara persentase kontribusi mereka bisa mencapai berapa persen dari target sih, Pak? Kami selalu ada data statistiknya ya, bahwa mana-mana company-company yang bisa mencapai target, mana-mana yang tidak mencapai target. Saya bisa sebutkan salah satu yang tidak mencapai target adalah ExxonMobil Cepu. Itu yang sangat signifikan. Sampai kekurangannya sampai di bawah di atas 50.000 barrel per hari. Padahal kalau itu bisa tercapai, artinya sesuai target yang ditetapkan di awal tahun, produksi kita bisa naik terangkat 50.000 barrel per hari. Gitu. Itu sebenarnya kendalanya di mana, Pak? Apakah memang karena infrastruktur yang ada di sana sudah cenderung tua atau lama, atau apa ya? Kalau Banyu Urip karena dia baru mulai, ya, karena lapangannya baru harusnya
bisa start up di Oktober, jadi terdelay di akhir di pertengahan Desember. Ya, itu artinya berarti masih belum rampungnya kondisi infrastrukturnya ya Pak ya. Kalau untuk K3S lainnya seperti apa? K3S lain sebetulnya secara umum kan mereka lapangan tua ya. Lapangan tua kan ini kan industri ini kan non renewable. Artinya secara natural lama-lama akan turun juga, dan decline rate lapangan itu bisa 20-30% per tahun. Nah, bagaimana kita menjaga agar penurunannya tidak sebesar itu? Kita melakukan berbagai upaya. Ya, kalau naturalnya lapangan yang ada, yang existing itu, dia akan turun 20-30% per tahun. Nah, kita melakukan yang namanya development drilling untuk mengganti lapangan yang turun tadi di dalam lapangan itu. Kemudian melakukan walkover atau kerja ulang pindah lapisan, dan melakukan well service. Ya, well service itu sumur-sumur yang tua itu tetap kita rawat sebaik-baiknya supaya dia nggak turun performance-nya. Tapi produktivitasnya bisa sama dengan kondisi awal sebelum. Ya, itu yang sedang kita upayakan agar zero decline. Paling tidak target kami adalah decline rate-nya tidak lebih besar dari 5%. Setelah yang tadi kalau natural decline-nya 20-30%, dengan upaya-upaya yang tadi dilakukan, kita bertahan jangan sampai lebih dari 5%. Nah, ditambah dengan beberapa lapangan-lapangan yang baru mulai berproduksi. Contohnya tahun ini ada 3 lapangan yang sudah berproduksi. Satu tadi Banyu Urip, yang kedua adalah Petronas yang di lapangan Bukit Tua di utara Pulau Madura, dan satu lagi kontribusi dari Dongi Senoro. Nah, kan Dongi Senoro sebetulnya menghasilkan gas, namun ada ikutan kondensatnya, itulah yang memberikan kontribusi peningkatan produksi dari lapangan-lapangan baru. Begitu. Baik, berbicara tentang renewable sendiri, itu sebenarnya tanggung jawab dari pihak mana, Pak? Pemerintah kah, ataukah dari pihak K3S-nya ini sendiri? Ya, itu tanggung jawab kita bersama, bahwa ini non-renewable, bahwa kita suatu saat akan habis, ya, tentunya kita tidak bisa mengandalkan dari lapangan-lapangan yang lama. Jadi setiap tahun kita harus menghasilkan lapangan baru. Sebelum lapangan baru itu dikembangkan, kita harus menemukan cadangan baru. Nah, jadi upaya kita yang harus kita lakukan adalah melakukan eksplorasi. Nah, dengan eksplorasi menemukan cadangan baru, setelah cadangan baru ini lakukan berbagai studi, baru layak untuk dikembangkan, baru kita menghasilkan lapangan baru. Dan itu butuh perjalanan panjang. Waktu yang sangat lama ya Pak ya? Mulai dari eksplorasi sampai menghasilkan baru dari lapangan baru itu bisa 10-15 tahun. Wah, lama sekali. Jadi itulah yang harus kita lakukan, simultaneous effort ya, mulai dari eksplorasi, kemudian melanjutkan aksi eksplorasi tersebut dengan menyiapkan lapangan baru tadi. Oke, berarti upaya preventif itu harus dilakukan sejak sekarang, di mana masih ada lokasi-lokasi yang masih berproduksi begitu ya Pak ya? Ya, kami masih punya beberapa lapangan-lapangan yang akan berproduksi dalam waktu dekat ke depan ya. Seperti contohnya di Banyu Urip kan nanti akan puncak produksinya di akhir kuartal pertama 2016 ya. Sekarang mungkin produksinya masih sekitar 100 ribuan, tapi nanti puncaknya akan 165.000 barrel per hari. Oke, baik. Pak Elan, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Line Stock.